Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu sekalian. Hari ini kita hadir kemari saling berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, sebelum kita melakukannya, mari kita buat semangat baru untuk inovasi yang baru. Tetap semangat inovasi. Ulangi. Tetap semangat inovasi. Tetap semangat Inovasi. Terima kasih. Nah, pada pagi ini seperti biasa dan mungkin ini sudah lazim ya kita dengar tentang PBL, Problem Based Learning, pembelajaran berbasis masalah. Nah, biasanya kita melakukannya para siswa dengan melemparkan masalah dulu ya, sehingga anak-anak bisa memecahkan masalah sendiri dengan bernalar kritis, kreatif, kemudian inquiry, dia mencari masalah untuk mencari jalan keluarnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengambil judul, mengangkat tema dalam inovasi ini adalah menerapkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid melalui integrasi proyek kolaboratif berbasis masalah. Jadi nanti anak-anak kita berikan masalah, kemudian mereka berkolaborasi, kemudian mereka sendiri yang menemukan jalan keluar mengatasi masalah itu. Jadi guru sebagai mediator aja. Ibu-ibu sekalian, PBL ini pastinya kita semua sudah memahami ya. Tapi agak lebih baiknya, mari kita lihat apa yang ada pada tayangan berikut. Nah, PBL atau Problem Based Learning itu adalah merupakan sebuah pendekatan saja yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang PhD untuk belajar, mengaitkan masalah yang ada, materi yang ada terhadap lingkungan, ya. Kemudian dalam kelas penerapan PBL ini dengan PhD adalah dengan cara bekerja sama dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata atau real world. Selanjutnya, pada PBL itu terjadi pembelajaran bermakna, menggembirakan, kemudian bisa memahami, menyenangkan, di mana suatu masalah itu akan mereka terapkan, mereka memiliki pengetahuan sendiri, berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan, belajar dapat semakin bermakna dan dapat diperluas ketika PhD itu berhadapan dengan situasi yang di mana mereka bermasyarakat. Kemudian PBL itu mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikan dalam konteks yang relevan. Ibu-ibu sekalian, langkah-langkah PBL itu dalam kelas nanti dilakukan misalnya begini. Guru memberikan masalah dulu. Guru memberikan masalah. Masalah apa yang harus dia pecahkan? Secara berkelompok. Jadi masalah itu diangkat sebaiknya kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa itu sendiri. Sehingga mereka benar-benar bisa mengaitkan dengan kehidupan nyatanya. Yang kedua nanti, ibu-ibu buat organisasi peserta didik untuk belajar. Artinya dikelompokkan, dikasih tugasnya masing-masing. Dikelompokkan, dikasih dengan tugas masing-masing untuk mencari data, bahan dan fakta dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang tiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi ibu-ibu nanti datang ke kelompok siswa itu, dibimbing individu atau kelompok. Jadi bisa kita ketahui mereka aktif atau tidak. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Disinilah setelah selesai melakukan kegiatan, siswa diharapkan bisa menyajikan, mempresentasikan di depan kelasnya masing-masing. Kemudian terakhir, siswa harus bisa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Bagaimana sih masalahnya? Bagaimana sih solusinya? Bagaimana kaitannya dengan dunia nyata? Begitu dia.
Jadi ibu-ibu sekalian, manfaat PBL itu sangat besar sekali dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pasti mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Kedua, meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi antar siswa. Tadi kan judulnya adalah kolaborasi untuk pemecahan masalah. Kemudian, membantu siswa mengaitkan pengetahuan dengan situasi nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Jadi nanti ibu-ibu guru mapel bisa memberikan masalah, materi apa yang perlu disampaikan kepada anak untuk dipecahkan bersama-sama melalui diskusi kelompok kolaboratif. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang anak-anak tidak bisa menjawabnya, kita sebagai guru bisa memediasinya. Misalnya anak-anak dalam menjawab kurang berkaitan dengan dunia nyata, kita bisa menambahkan atau bisa memberikan contoh yang tepat yang bagaimana. Jadi itu saja. Nanti kita ada di dalam kelas, mudah-mudahan anak-anak tertarik dalam hal kegiatan PBL ini, ya, problem based learning. Terima kasih, sampai jumpa di dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba putar, Put. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doanya, Nak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, siap hari ini untuk belajar? Siap, Bu. Sekali lagi kita akan membahas mengenai kondisi lingkungan sekitar. Namun, lokasi absolut dan lokasi relatif, ya. Mungkin kamu akan tahu apa itu, Bu, lokasi absolut dan relatif. Yang pertama itu akan menjelaskan konsep dasar lokasi dalam geografi. Handphonenya? Nah, Ibu akan memberikan tugas untuk mencari titik lokasi absolut dan relatif di rumah kalian masing-masing, lalu nanti kalian presentasikan, ya. Nanti pengerjaannya boleh di luar kelas, ya. Jadi nanti kalian diskusikan. Tahu kan tadi lokasi absolut dan relatifnya? Nah, kalian buat, boleh kalian tengok dari Google Maps-nya. Ada paket? Ada, Bu. Nah, kalian buka Google Maps-nya, lalu tentukan lokasinya. Oke, udah bisa? Udah dibuka Google Map-nya? Coba tengok di mana titik lokasi absolut dan lokasi relatif. Nampak rumahmu Ibnu? Enggak nampak? Waduh, belum masuk Google Map nih berarti, ya kan? Iya, nampak? Sopin. Mana Sopin? Dekat mana rumahmu Sopin? Mana Sopin? Oke, udah bisa semuanya? Bisa kan bujur timurnya kan? Ya udah di sini lagi, Bang, berarti di titik mapnya. Rumahmu dekat Balai Karyawan, lokasi relatif. Bisa, udah tahu kan lokasi absolutnya, lokasi relatifnya? Nah, coba rumahmu di mana lokasi relatifnya, dekat mana? Dekat? Itu lokasi apa namanya? Oke, bisa semua ya. Tinggal kamu desain buat presentasinya ke depan. Berapa? Nomor 2, Bu. Nah, udah dapat lokasi absolut dan relatif? Udah, Bu. Coba Alika, lokasi absolutku di angka berapa? 3, 1, 6, 0, 3, 8, 7, 9, 9, 1, 0, 2, 3, 1, 3. itu berdasarkan garis Bintang. Nah, lokasi relatifnya ada di mana? Di dekat lapangan bola Balai Karyawan. Oke, good job. Berarti lu punya mana? Bisa? Bisa, Bu. Rumah ibumu. Oke, tadi kita sudah berdiskusi. Kamu sudah mencari lokasi relatif dan lokasi absolut di luar ruangan kelas. Ada kendala sebelumnya? Ada. Tidak. Apa itu lokasi absolut dan lokasi relatif?
sudah selesai. Ini dari kelompok mana? Kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan ke depan untuk mempresentasikan diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lokasi absolut dan lokasi relatif. Oke, ya, ditayangkan ya hasil videonya. Oke, ini dia. Nah, ini bisa diulangin ya. Oke, ini rumah Cika. Ya, lokasi absolutnya yaitu 3.13.13.99.10.12. Dan lokasi relatifnya bersebelahan dengan roti Raja Batam dan di depan SPBU. Oke, tepuk tangan. Nah, sebenarnya demikianlah hasil diskusi kalian tadi ya. Bagus-bagus ini tengok, ada yang kreatif buat videonya, ada yang rumahnya memang pelosok. Jadi tahu kan mana itu lokasi absolut dan mana lokasi relatif. Jadi besok kalian udah paham menggunakan Google Maps ya sebagai media kalian untuk melihat suatu wilayah. Oke? Nah, ada lagi pertanyaan minggu depan itu mengenai lingkungan sekitar yang berpotensi bencana. Oke, paham? Ya, kelompok 1 jangan bersedih. Mengakhiri pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Anto silakan. Belum pulang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke?